Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda dan juga apa itu deformasi terhadap suatu benda. Saya tahu di sini tidak ada hubungannya antara gaya gesek dengan deformasi. Jadi jika Anda ingin mencari tahu apa itu deformasi, kalian bisa langsung saja skip bagian pengaruh gaya gesek. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh gaya gesek terlebih dahulu. Jadi pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda ada 4. Sebenarnya ada banyak, cuman ini ya itu kalau mau dijelaskan lebih detail ada banyak. Jadi saya akan menjelaskan 4 saja. Pertama, gaya gesek dulu. Gaya gesek sendiri adalah gaya yang berlawanan arah dan tercipta gaya gesekan antar kedua benda atau lebih. Jadi intinya adalah saling berlawanan terhadap suatu benda. Perlawanan arah, gaya yang ditimbulkan karena berlawanan arah antara dua benda atau lebih. Nah, terus apa sih pengaruhnya gaya gesek terhadap suatu benda? Yang pertama, membuat benda tidak tergelincir. Maksudnya, pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda adalah membuat benda tidak dapat berada dalam posisi yang tetap dan tidak tergelincir. Karena adanya gaya gesek, benda dapat berdiam pada tempatnya dan manusia dapat berdiri dengan tegak tanpa tergelincir. Maksudnya di sini ketika kita berdiri kita tidak terpeleset atau tidak terjatuh karena gaya gesek tersebut. Jadi gaya gesek sini maksudnya dipengaruhi oleh massa dan gravitasi. Selanjutnya adalah gaya gesek itu dapat menghambat pergerakan suatu benda. Jadi dilansir dari Ensiklopedia Britannica, gaya gesek menolak benda yang berada di atas benda lain untuk bergerak, bergeser maupun bergulir, sehingga gaya gesek dapat menghambat pergerakan benda. Jadi ini maksudnya seperti pengereman atau ketika kita menggunakan suatu sendal dan kita bisa berjalan dan kita bisa berhenti sesuai yang kita inginkan. Maksudnya seperti itu. Misalnya adalah gaya gesek itu menentang gerakan suatu benda. Jadi dilansir dari Physical Labor Text, gaya gesek selalu menentang gerak pada benda. Misalnya kita coba mendorong suatu lemari sekuat tenaga, namun ternyata lemari tersebut tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi di sini lemari tersebut dipengaruhi oleh massa dan juga gravitasi. Jadi ketika kita misalkan dorong, itu kenapa tidak bergerak? Karena ya massa dari lemari tersebut terlalu berat dan sehingga menyebabkan gaya geseknya tidak terjadi. Jadi lebih kuat dari gaya gesek tersebut. Makanya lemari tersebut tidak bergerak sama sekali. Hal tersebut dinamakan gaya gesek yang besar antara lemari dan permukaan lantai, sehingga menentang gaya otot yang kita berikan untuk menggerakkan lemari. Jadi ketika lemari dipindahkan pada permukaan yang licin, kita akan dapat dengan mudah mendorongnya. Hal tersebut karena permukaan licin memiliki gaya gesek yang kecil sehingga kalah oleh gaya otot yang kita berikan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menghasilkan panas. Pengaruh gaya gesek terhadap benda selanjutnya adalah menghasilkan panas. Gaya gesek menghasilkan panas dapat menghangatkan benda dari proses gesekan. Nah, misalnya ketika cuaca dingin, cobalah untuk menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Perlahan kedua telapak tangan akan menjadi hangat karena gesekan antar telapak tangan yang menghasilkan panas.
Bisa juga ketika kita melihat ada mobil balap, ketika coba direm, di bagian rem itu warna dari remnya menjadi terang. Itu bukan karena lampu, tapi karena panas yang dihasilkan dari rem tersebut menyebabkan suatu energi kinetik, makanya jadinya ada panas di situ. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda. Selanjutnya saya akan membahas apa sih itu deformasi, maupun deformasi plastik ataupun deformasi elastis. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu deformasi. Nah, deformasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada deformasi plastis dan deformasi elastis. Apa sih itu deformasi plastis? Deformasi plastis adalah kondisi suatu lempeng logam atau suatu benda yang tidak kembali ke bentuk semula setelah mengalami pembebanan selama proses pembentukannya secara metalurgi. Bahkan yang mengalami deformasi plastis terbentuk melalui peregangan atau penyusutan. Jadi deformasi plastis itu ketika suatu benda diberi tekanan atau beban. Ketika tekanan atau beban tersebut diambil atau ditarik atau dihilangkan, benda yang awalnya berbentuk utuh atau berbentuk normal menjadi berubah gitu. Jadi tidak ada proses kembali seperti semula. Nah, sekarang apa sih itu deformasi elastis? Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau beban itu tidak bekerja, dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau bebannya ditiadakan. Nah, jadi artinya tuh kayak misalkan suatu karet ditarik, ketika kita lepas tarikannya, karet itu akan kembali seperti semula. Seperti itulah ibarat istilahnya. Jadi seperti ada penjelasan di sini, ada gambaran posisi awal benda itu seperti ini. Terus ketika kita beri tekanan atau dorongan atau tarikan massa, benda tersebut akan mengalami deformasi. Nah, ketika benda tersebut punya sifat deformasi elastis, dia akan kembali ke posisi semula. Posisi akhirnya akan seperti sama di posisi awalnya. Oke. Dan ketika benda tersebut memiliki sifat deformasi plastis, ketika diberi beban atau tekanan, ketika tekanan itu diambil lagi atau beban itu diambil lagi, dia tidak akan kembali secara sempurna. Nah, kan akan berubah dari benda tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.